teman-teman semuanya, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai personality theories by Bev Skinner dan juga Ivan Pavlov. Simak video berikut ya. Sebelumnya kenalin, kami dari kelompok 6 yang akan memandu pembelajaran kita hari ini. Saya Inaya dengan NIM 1. Saya Mufidatul Imanda dari NIM 5. Saya Alvina Damayanti dari NIM 10. Dan saya Tansil Kirani dari NIM 27. Behavioristik. Kira-kira apa sih behavioristik itu? Behavioristik merupakan paradigma psikologi yang menekankan bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana tingkah laku dapat berubah sebagai dampak dari interaksi tersebut. Behavioristik mengemukakan bahwa semua perilaku individu diperoleh melalui proses belajar, sehingga individu dapat mengubah tingkah laku dengan mempelajari tingkah laku baru sebagai pengganti. Jadi, pada behavioristik ini percaya bahwa perilaku individu diperoleh melalui interaksi dengan lingkungan sekitar dan melalui proses belajar yang berdasarkan pada pengalaman teman-teman. Nah, pada paradigma behavioristik ini terkenal dengan pengkondisiannya teman-teman yang dikemukakan oleh dua tokoh psikologi yaitu Ivan Pavlov dan B.F. Skinner. Classical conditioning. Ivan Pavlov terkenal dari aliran behaviorisme, pengkondisian klasik yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiasi stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Dapat diartikan juga bahwa classical conditioning sebagai pembentuk tingkah laku melalui proses persyaratan. Classical conditioning yaitu conditioning responden karena tingkah laku dipelajari dengan memanfaatkan stimulus respon yang bersifat refleks bawaan. Dapat diartikan juga, suatu stimulus yang memunculkan respon tertentu dioperasikan berpasangan dengan stimulus lain pada saat yang sama untuk memunculkan respon refleks. Stimulus yang dikondisikan agar memunculkan respon refleks yang dimaksud. Before conditioning, pada tahapan yang pertama, anjing diberikan makanan, kemudian anjing akan mengeluarkan air liurnya. Nah, makanan ini yang dimaksud dengan stimulus tanpa terkondisi. Kemudian, anjing yang mengeluarkan air liurnya disebut respon tanpa terkondisi. Tahapan yang kedua, anjing yang diberikan bunyi bel, kemudian anjing tidak akan mengeluarkan air liurnya. Nah, bunyi bel ini yang dinamakan stimulus netral dan anjing yang tidak akan mengeluarkan air liurnya disebut tidak ada respon. Selanjutnya yang ketiga, during condition, ketika anjing diberi makanan. Nah, makanan sebagai stimulus tidak terkondisi yang kemudian ditambahkan dengan bel sebagai stimulus netral dan akan menghasilkan respon yang tidak terkondisi, di mana anjing akan mengeluarkan salivanya teman-teman. Saat dilakukan repetisi di mana bel terus dibunyikan pada saat anjing sedang makan, hasilnya bisa kita lihat pada tahap keempat, yakni hanya dengan bunyi bel saja dapat menyebabkan anjing mengeluarkan salivanya sekalipun tidak diberikan makanan. Artinya, anjing ini telah belajar melalui pengalaman di mana anjing mengasosiasikan bunyi bel sebagai makanan. Setelah ini, yuk kita simak bareng-bareng video penelitian yang dilakukan oleh Ivan Pavlov. Pavlov melakukan penelitiannya dengan anjing sebagai objek. Kepada seekor anjing, dilakukannya operasi kecil di lehernya untuk memotong saluran air liur dan disambung dengan pipa keluar. Dengan maksud, peneliti dapat mendeteksi air liur yang dikeluarkan oleh anjing. Ke dalam mulut anjing akan diberikan daging, yaitu stimulus asli, dan secara refleks anjing akan merespon dengan mengeluarkan air liurnya, yaitu respon asli. Kalau bersamaan dengan pemberian daging dan dibunyikan bel sebagai stimulus kondisi, yang terjadi adalah stimulus asli bersama-sama dengan stimulus kondisi direspon dengan respon asli. Sesudah percobaan diulang-ulang, bunyi bel tanpa pemberian daging direspon dengan mengeluarkan air liur, akan terjadi proses conditioning antara stimulus kondisi dengan respon asli, yang sekarang menjadi respon terkondisi. Pavlov akhirnya mengeluarkan sebuah konsep pengkondisian klasik, yang dimana jika ada dua hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya seperti bel dan makanan, tapi karena mereka munculnya bersamaan dan berkali-kali, akhirnya pikiran kita akan menganggap dua hal itu akan berhubungan. Dan anjing akan berpikir bunyi bel itu adalah saatnya dia makan, karena setiap kali bunyi bel itu makanannya dia keluar. Lama-lama anjing akan berpikir bahwa bunyi bel adalah tanda makanannya keluar.
Dan sekalipun bunyi bel tidak ada makanan, anjing akan tetap mengeluarkan air liurnya karena dikira ada makanan yang keluar. Ayo simak bareng-bareng contoh dari tingkah laku yang dihasilkan dari pengalaman asosiasi yang dapat diilustrasikan sebagai berikut. Pada mulanya, Cindy tidak suka dengan apapun yang berhubungan dengan drum. Tapi, di sisi lain, Cindy jatuh hati pada temannya yang bernama Andre. Cindy tahu bahwa Andre memiliki hobi bermain drum, dan Cindy akhirnya mulai suka dengan drum karena tahu Andre menyukai drum. Namun sekalipun Andre telah pergi, Cindy tetap bermain drum karena dia telah mengasosiasikan drum sama dengan Andre. Setelah membahas teori Ivan Pavlov, ayo bareng-bareng kita simak pendapat dari B.F. Skinner. Jadi, B.F. Skinner terkenal dengan aliran behaviorisme. Inti pemikiran dari Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya, dan sistem tersebut dinamakan dengan cara kerja yang menentukan atau operant conditioning. Skinner terkenal dengan instrumental conditioning teori yang dimana Skinner mengemukakan bahwa tingkah laku operan mungkin belum pernah dimiliki oleh individu, tetapi ketika orang yang melakukannya mendapatkan hadiah, respon operan itu mendapatkan reinforcement sehingga berpeluang untuk sering terjadi. Jadi, pada teori Skinner ini mengemukakan bahwa perilaku individu dapat diubah karena adanya reinforcement, teman-teman. Wait, ngomongin soal reinforcement, kira-kira reinforcement sama nggak ya dengan punishment? You're right, tidak sama ya teman-teman. Reinforcement merupakan proses di mana stimulus meningkatkan kemungkinan terjadinya pengulangan perilaku yang dimunculkan. Sedangkan punishment merupakan stimulus dilakukan untuk mengurangi munculnya perilaku yang tidak diharapkan terulang kembali. Jadi, kalau reinforcement ini stimulus yang diberikan untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan individu, teman-teman, agar perilaku yang diharapkan itu tadi akan terulang kembali atau terjadi kembali. Nah, dalam reinforcement sendiri dibagi menjadi dua tuh, ada reinforcement positif dan reinforcement negatif. Reinforcement positif merupakan penguatan yang didasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang menyenangkan atau reward, seperti pujian atau bentuk reinforcement lain seperti snack ataupun uang. Di sini ada contoh. Ada seorang ibu yang mengharapkan perilaku anak itu dia harus meningkatkan mutu belajarnya agar anak mendapatkan peringkat 1 dalam ujian sekolahnya. Lalu, sang ibu memberikan reinforcement nih berupa buku ketika sang anak berhasil mendapatkan peringkat 1 dalam ujiannya. Nah, sehingga perilaku yang ditampakkan anak lain kali, anak akan meningkatkan mutu belajarnya lebih lagi nih teman-teman ketika ia akan menghadapi ujian sekolah. Nah, jadi pada reinforcement positif ini bagaimana anak itu dapat meningkatkan respon dengan diberikan stimulus yang menyenangkan, teman-teman. Nah, kalau reinforcement negatif ini merupakan penguatan yang didasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan. Intinya, reinforcement negatif ini merupakan pemberian stimulus yang tidak menyenangkan untuk mendorong anak melakukan perilaku yang diharapkan. Contohnya, ada seorang anak yang kamar tidurnya itu berantakan. Nah, sang ibu datang nih marah-marah karena anaknya malah malas-malesan, tidak membereskan tempat tidurnya. Diomelin kan sang anak ini. Nah, akhirnya anak itu tadi meningkatkan respon, yaitu membereskan tempat tidurnya, teman-teman, agar stimulus yang tidak menyenangkan ini hilang, yaitu sang ibu ini jadi tidak memarahi anak itu lagi. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa punishment merupakan proses stimulus untuk menurunkan kemungkinan perilaku akan kembali terjadi. Jadi, punishment ini di mana stimulus yang diberikan agar individu tidak mengulangi perilaku yang tidak diharapkan. Nah, jenis punishment yang pertama adalah punishment positif, di mana stimulus yang memungkinkan perilaku akan datang kembali dengan menambah sesuatu. Contohnya, ketika sang anak yang kecanduan bermain game dan sang ibu ini datang dengan memberi penguatan, yakni dengan marah-marah dan juga menyita ponsel sang anak.
Karena anak ini mendekati waktu ujian sekolah. Akhirnya perilaku yang ditampakkan anak setelah disita dan dimarahi oleh ibunya, dia tidak akan lagi bermain game ketika mendekati ujian sekolah. Dan yang kedua ada punishment negatif, di mana punishment negatif ini merupakan stimulus yang menurunkan kemungkinan perilaku akan kembali terjadi dengan menghilangkan sesuatu. Jika pada punishment negatif ini ada yang dihilangkan nih teman-teman. Contohnya, ada sang anak ini suka kebut-kebutan di jalan menggunakan mobil. Nah, sang ibu yang mengetahui dari rumah ini marah besar tuh. Ketika anak sudah sampai di rumah, dia diberi penguat oleh ibunya dengan bentuk kunci mobil dia disita. Akhirnya anak ini nantinya tidak akan kebut-kebutan lagi ketika naik mobil di kemudian hari. Namun, dalam memanipulasi tingkah laku, yang penting bukanlah wujud dari reinforcement-nya, tetapi bagaimana pengaturan pemberiannya. Nah, pada kali ini kita akan membahas jadwal reinforcement. Hal ini sangat penting agar kita mengetahui seberapa kuat respon yang kita harapkan muncul itu dapat terlihat, atau juga seberapa cepat respon itu dimunculkan dengan kita memberikan suatu jadwal tertentu. Nah, ada dua jenis jadwal reinforcement nih, yaitu continuous reinforcement atau penguat berkelanjutan dan intermittent reinforcement atau penguat berselang-seling. Pada continuous reinforcement, penguatan itu diberikan pada setiap kali individu menghasilkan suatu respon yang kita harapkan. Nah, pada umumnya, jadwal ini merupakan jadwal paling bagus digunakan selama tahap awal belajar anak, agar nantinya dapat menciptakan hubungan yang kuat antara perilaku dan respon. Setelah respon terpasang kuat, penguat biasanya baru beralih ke jadwal penguatan berselang-seling atau intermittent reinforcement. Contohnya, misal itu ada seorang ibu yang mengharapkan anak untuk dapat belajar ketika jam 7 malam. Maka ketika anak belajar jam 7 malam, sang ibu ini akan memberikan penguat berupa buku animasi yang ia senangi. Begitu terus, ketika anak belajar jam 7, ia akan diberikan lagi, ketika ia belajar dia berikan lagi, dan seterusnya. Jadi ketika awal-awal tentunya ini akan membuat semakin kuat hubungannya. Oh, nanti ketika saya belajar, berarti saya pasti akan diberikan buku animasi yang saya senangi lagi. Nah, sehingga hal ini membuat anak semakin termotivasi, semakin semangat untuk menampakkan perilaku yang ibu harapkan. Nah, kemudian yang kedua ada intermittent reinforcement atau penguatan berselang-seling. Dalam penguatan parsial ini, respon diperkuat hanya bagian dari waktu tertentu. Karena diberikan pada waktu tertentu, di dalamnya terdapat 4 jadwal, yaitu variabel interval, fixed interval, variabel rasio, dan fixed rasio. Penguatan berselang-seling. Yang pertama, interval atau fixed interval, yaitu pemberian reinforcement berselang teratur. Contohnya, pelajar yang mendapatkan hadiah karena mendapatkan nilai bagus di setiap awal semester, seperti nilai bagus di semester sebelumnya, namun semangat tersebut akan menurun karena telah mendapatkan hadiah dan meningkat ketika mendekati ujian semester. Jadi dia tahu nih, kalau di setiap awal semester dia akan diberikan reinforcement, dia akan meningkatkan kinerja dia. Tapi ketika itu masih jauh, kayak masih pertengahan, dia akan menurunkan kinerjanya karena merasa masih jauh untuk mendapatkan reinforcement tersebut. Selanjutnya ada variabel interval, di mana memberikan reinforcement dalam waktu yang tidak tentu, tetapi jumlah atau rata-rata penguat yang diberikan sama dengan pengaturan tetap. Sebagai contoh, pemberian hadiah yang diberikan kepada seorang anak yang dilakukan kadang 1 bulan sekali, kadang 1 tahun sekali, atau kadang 6 bulan sekali. Selanjutnya ada fixed ratio, di mana fixed ratio ini pengaturan pemberian reinforcement atau penguat sesudah respon yang dikehendaki muncul yang kesekian kalinya. Contohnya, anak yang berhasil mendapatkan nilai 100 sesuai yang diharapkan sebanyak 3 kali. Jadi di awal ini sudah ada ketentuannya teman-teman bahwa dia harus mendapatkan nilai 100 sebanyak 3 kali untuk kemudian mendapatkan reward. Yang kedua, rasio atau variabel rasio, yaitu memberikan reinforcement secara acak untuk sejumlah respon yang jumlahnya bervariasi. Contohnya, seorang anak yang sering berhasil mendapatkan juara, namun penguatan yang diberikan ini secara acak, sehingga anak akan terus berusaha untuk mendapatkan reward selanjutnya. Jadi, karena anak ini tidak tahu kapan dia akan diberikan reward, dia akan terus berusaha sampai dia akan mendapatkan reward itu kembali.
Perlu kita ketahui juga bahwa sebelum B.F. Skinner mengeluarkan statement mengenai perilaku yang dapat dirubah melalui reinforcement, B.F. Skinner telah melakukan penelitian sebelumnya teman-teman. Ayo simak bareng-bareng video penelitiannya. Bisa kita lihat nih bahwa terdapat burung merpati yang sepertinya sudah dilatih nih bagaimana cara dia makan melalui lubang. Jadi, penelitian conditioning operan yang dilakukan oleh Skinner dengan objek burung merpati terkenal dengan istilah Skinner box. Awal mulanya, peneliti yakni Skinner mengontrol merpati dengan membiarkan merpati lapar dan kemudian memasukkan ke dalam kotak. Nah, merpati yang lapar ini kemudian dihadapkan dengan stimulus dinding kotak yang terdapat bintik pada salah satu sisi yang dapat mengeluarkan cahaya merah, serta setiap kali merpati mematuk bintik maka akan keluar makanan dari lubang yang berada di bawah bintik. Seperti yang kita tahu bahwa mematuk bintik merah itu bukanlah tingkah laku normal dari burung merpati. Sehingga, untuk mengubah tingkah laku normal menjadi tingkah laku yang diinginkan, Skinner mulai memperkuat tingkah laku yang semakin mendekati mematuk cahaya. Yang pertama, merpati dilatih makan melalui lubang di bawah bintik. Dan yang kedua, makanan hanya akan diberikan jika merpati berdiri di dekat lubang. Kemudian, makanan hanya diberikan kalau merpati berdiri di dekat bintik cahaya dan menegakkan kepalanya. Begitu seterusnya, makanan hanya diberikan jika merpati menatap bintik dan akhirnya makanan akan diberikan jika merpati mematuk bintik cahaya. Jadi, yang terjadi adalah perubahan tingkah laku normal menjadi tingkah laku yang diinginkan karena pemberian reinforcement berupa makanan. Seperti yang dapat dilihat di video sebelumnya, bahwa burung merpati semakin sering mematuk cahaya karena yang dilakukan itu akan mendapatkan hasil berupa makanan sebagai reinforcement. Saya Inaya Alia, Saya Mufidatul Imanda, saya Alvina Damayanti, dan saya Tansil Kirani. mengucapkan pamit undur diri. Thank you for watching buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. See you!